Analisis rasio profitabilitas pada perusahaan industri farmasi. Perusahaan farmasi itu apa sih? Industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Perusahaan yang akan kita analisis yaitu Kalbe Farma, Kimia Farma, Piridam Farma, dan Sido Muncul. Kalau profitabilitas itu apa ya? Rasio profitabilitas yaitu rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan mendapatkan laba. Berikut adalah analisis rasio profitabilitas PT Kimia Farma tahun 2017 sampai 2019. Profit margin pada tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan dikarenakan laba tahun berjalan meningkat cukup besar. Pada tahun 2019 mengalami penurunan dikarenakan laba tahun berjalan lebih kecil daripada penjualannya. Return on total asset mengalami penurunan pada tahun 2018 ke 2019 dikarenakan peningkatan total asetnya sangat tinggi dan laba tahun berjalan mengalami penurunan yang sangat besar. Return on equity pada tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan yang cukup banyak. Hal ini dikarenakan laba tahun berjalan mengalami peningkatan, namun pada tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan yang sangat drastis. Rasio profitabilitas PT Kalbe Farma Tbk. Mari kita lihat hasil analisisnya. Berdasarkan tabel hasil perhitungan, dapat diketahui bahwa profit margin 2017 hingga 2019 mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan kenaikan laba tahun berjalan 2018 dan 2019 lebih kecil daripada kenaikan penjualannya. Return on total asset. Setelah dilakukan perhitungan pada tahun 2017 hingga 2019, dapat diketahui bahwa ROA mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan peningkatan laba di setiap tahunnya tidak lebih besar dari peningkatan jumlah asetnya. Return on equity. Berdasarkan perhitungan selama 3 tahun terakhir, dapat diketahui bahwa ROE mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan laba tahun berjalan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, sedangkan nilai modal saham stabil. Rasio profitabilitas PT Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Pada rasio profit margin PT Sido Muncul mengalami peningkatan signifikan dalam kurun waktu 3 tahun ini, dikarenakan penjualan bersih selalu mengalami peningkatan. Lalu profit PT Sido Muncul juga mengalami peningkatan yang signifikan, namun bahan pokok penjualan dan beban lainnya cenderung stabil. Nilai profit margin PT Sido Muncul sudah berada di atas rata-rata industri. Rasio ROA PT Sido Muncul mengalami peningkatan dalam 3 tahun ini. Salah satu penyebabnya karena meningkatnya jumlah laba bersih setiap tahunnya dan meningkatnya jumlah aset secara bersamaan. Dan manajemen aset pada perusahaan ini sudah sangat baik. Nilai rasio ROA pada PT Sido Muncul sudah berada di atas rata-rata industri. Rasio ROE dari PT Sido Muncul dalam 3 tahun ini mengalami peningkatan. Angka pada rasio ini juga disebabkan meningkatnya jumlah laba bersih dalam 3 tahun ini. Kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang ditanamkan untuk menghasilkan laba bersih bisa dibilang baik, namun nilai rasio masih di bawah rata-rata industri. Rasio profitabilitas PT Piridam Farma Tbk. Yang pertama, rasio profit margin. Dari hasil perhitungan pada tahun 2017 sampai 2019 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Rasio tersebut di angka 3,sekian% yang menyebabkan kenaikan yaitu meningkatnya laba tahun berjalan. 2. Rasio ROA. Dari hasil perhitungan pada tahun 2017 sampai 2019 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Rasio tersebut di angka 4,sekian% yang menyebabkan kenaikan tersebut yaitu kenaikan total aset diiringi dengan kenaikan laba tahun berjalannya. 3. Rasio ROE. Dari hasil perhitungan pada tahun 2017 sampai 2019 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan tersebut dikarenakan meningkatnya laba tahun berjalan dengan jumlah modal saham yang tetap setiap tahunnya. Cross-section profit margin yang di atas rata-rata industri PT Sido Muncul dan Kalbe Farma, yang di bawah rata-rata PT Piridam dan Kimia Farma. Cross-section ROA yang di atas rata-rata industri PT Sido Muncul dan Kalbe Farma, yang di bawah rata-rata Piridam dan Kimia Farma.
cross section ROE yang di atas rata-rata industri hanya PT Kalbe Farma dan 3 lainnya di bawah rata-rata industri. Dapat disimpulkan dari keempat perusahaan tersebut, PT Jamu dan Farmasi Sido Muncul dan PT Kalbe Farma menjadi perusahaan yang memiliki kinerja yang baik dalam menghasilkan laba pada tingkat penjualan dan efektivitas penggunaan aset. Selain itu, PT Kalbe Farma menjadi perusahaan yang memiliki kinerja yang terbaik dalam menghasilkan laba pada tingkat modal saham.